Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Hujan meteor tiba-tiba turun, menghancurkan seisi bangunan di tiap kota, berbarengan dengan para kaiju yang mulai berdatangan. Dan wakil Kapten Hoshino yang merasa situasinya udah parah, kemudian langsung segera memakai seragamnya, turun langsung ke lapangan menggantikan Ashiro Taicho, lalu melakukan briefing singkat terkait kondisi saat ini, dan sekaligus memberitahukan para prajurit lain untuk bersiap mengambil posisi masing-masing. Di tengah perjalanan ke medan tempur, wakil kapten mendapat telepon dari Kafka yang mengatakan bahwa ada kaiju jenis Wyprin yang harusnya tipe penyendiri, tapi sekarang entah mengapa malah berkelompok. Lalu seketika, di hadapan wakil kapten saat ini, muncul siluet dari sosok kaiju yang tengah bersama monster lainnya. Setelah dianalisa lebih lanjut, ternyata sosok kaiju ini punya level dari kaiju dengan output kekuatan tempur mencapai 8,3. Melihat keOP-annya itu, wakil kapten menyimpulkan bahwa kaiju inilah sosok pemimpin yang mengendalikan para monster di balik layar. Sang kaiju berbicara, dan para prajurit termasuk wakil kapten dibuat kaget akan sosoknya yang ternyata juga bisa berbicara. Kemudian saat wakil kapten tengah berbicara lewat telepon, tiba-tiba kaiju ini menjentikan jari, lalu menciptakan ledakan yang teramat kuat. Sang wakil kapten teralihkan akan ledakannya. Dan secara mengejutkan, tiba-tiba kaiju ini muncul di belakangnya. Dan saat kaiju ini tengah bersiap untuk menghajar, wakil kapten pun secara cepat menghindarinya ke belakang. Merasa wakil kapten adalah lawan yang kuat, sang kaiju akhirnya mulai menggunakan teriakan Founding Titan, membuat resonasi dengan pasukan kaijunya dan mungkin menyuruh mereka untuk mengerahkan semua kekuatannya. Saat wakil kapten tengah menganalisa, lagi-lagi kaiju ini memulai serangan dadakan, yang untungnya serangan itu berhasil dihindari. Wakil kapten mencoba untuk melawan, namun tebasan itu mental kembali akibat kulitnya yang keras seperti besi. Lalu adegan beralih ke sisi prajurit lain yang tengah mencoba menembaki para kaiju, tapi serangan mereka malah membuat kaiju geli-geli doang alias no damage. Karena tidak mempan, pada akhirnya mereka malah diserang. Lalu Kafka angkat bicara bahwa kelemahan dari kaiju ini terletak di belakang punggungnya. Karena kelemahannya diketahui, Kaguragi dan Haruichi melakukan serangan combo. Kaguragi yang menembaki untuk pengalihan, sedangkan Haruichi akan menembaki di belakang. Begitulah rencananya. Tapi plot twist-nya, kaiju lain malah datang untuk membantu, sehingga membuat formasi ini gagal total. Melihat para kaiju bekerja sama, keadaan kembali buntu. Dan di tengah kebuntuan itu, tiba-tiba ada Kikoru yang langsung tancap gas menerobos masuk dan menghantam armor kaiju hingga hancur. Karena Kikoru memberi harapan, para prajurit kembali bangkit. Dan salah satu prajurit yang termotivasi lalu berkontribusi adalah Ichikawa. Ichikawa menembaki, lalu Kikoru maju ke depan untuk mengakhiri. Melihat combo Kikoru dan Ichikawa membuahkan hasil, Kaguragi dan Haruichi terbakar semangatnya. Lalu adegan beralih kembali ke sisi wakil kapten yang tengah dalam pengejaran kaiju nomor 10. Dalam sengitnya pertempuran, tanpa diduga, kaiju merah malah tersenyum, yang jadi tanda bahwa dia menikmati pertempuran dengan wakil kapten. Gerbang mulai dibuka, dan wakil kapten mulai memancing kaiju merah untuk masuk ke dalamnya. Saat mereka berdua sudah ada di dalam gerbang, kaiju merah mulai menyerang. Lalu wakil kapten mencoba untuk bertahan, namun hasilnya wakil kapten malah terlempar. Dan di saat yang bersamaan, tangan kaiju merah malah terpotong. Lalu saat kabut mulai menghilang, Levi Hecho akhirnya mulai mengeluarkan mode ngamuk. Adegan kembali beralih, yang sekarang menampilkan Kafka diserang seekor monster. Tapi naasnya, tuh monster langsung dibungkam oleh Kikoru. Melihat Kikoru asik sendiri, Ichikawa pun tak mau kalah. Melihat para prajurit senior yang kini mulai berdatangan ke lapangan, membuat Kafka begitu senang. Sebab dengan datangnya mereka ini, sudah bisa dipastikan kemenangan akan diraih. Lalu adegan kembali beralih dengan menampilkan adu mekanik antara wakil kapten Hoshino dalam mode ngamuk versus kaiju nomor 10. Karena wakil kapten sekarang dalam mode ngamuk,
Kaiju Merah begitu kaget dengan kemampuan bertarung milik wakil kapten yang sekarang dapat dengan mudah menembus armor kaijunya. Saking OP dan tanpa celahnya sang wakil kapten, sampai-sampai Kaiju Merah yang menyerang pun dibuat kewalahan karena terus diberi damage tanpa bisa memberi damage. Puncaknya, sang Kaiju Merah ini benar-benar dibuat tumbang sepenuhnya dalam kondisi yang mengenaskan. Lalu setelahnya, wakil kapten kembali dibuat kaget akan pemulihan dari Kaiju Merah yang terbilang sangat cepat. Lalu, Kaiju Merah yang merasakan nikmatnya pertempuran lagi-lagi dikasih paham sama wakil kapten. Dan saat wakil kapten tengah berada di belakangnya, lalu menemukan inti kaijunya, dengan serangan secepat kilat, wakil kapten memotong Kaiju Merah menjadi 6 bagian. Saat semua tim pengawas gembira akan kemenangan yang diraih Hoshino Fukutaicho, lah taunya tuh kaiju malah berevolusi menjadi lebih besar dan malah nge-cosplay jadi biju ekor 6 dengan nama Jepangnya adalah Rokubi. Kemudian episodenya berakhir di sini. Wah, tanggung banget gak sih? Ya udahlah, kita tunggu aja minggu depan. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!